Dewasa kini mengantarkan kita menjadi orang-orang yang cerdas dengan teknologi yang Allah telah berikan, di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan-kemudahan, di mana Allah Subhanahu wa taala izinkan daripada anggota tubuh kita, salah satunya adalah mata, untuk melihat daripada tanda-tanda kebesaran Allah, melihat ilmu-ilmu yang Allah telah berikan saat ini. Maka kesempatan yang mulia ini, judul yang sudah diamanahkan untuk kita bisa ambil pelajaran adalah menjaga mata ataupun menjaga pandangan di era digital. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa banyak pandangan-pandangan yang telah kita lakukan dan kita perbuat di masa hidup dan sisa kehidupan kita. Sudahkah pandangan-pandangan itu mengantarkan kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, alhamdulillah, ataupun subhanallah, ataupun kalimat-kalimat pandangan-pandangan yang mengantarkan kalimat yang justru negatif, membuat kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena daripada pandangan-pandangan yang Allah telah berikan, ada di antaranya adalah pandangan iblis. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nadharus sahmun masmumun. Di antara pandangan-pandangan yang telah kita lihat ini adalah ada pandangan yang menjerumuskan, min sihamin iblis, dan di antara pandangan itu adalah ada pandangan iblis. Maka berhati-hatilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah berikan kita pandangan ini untuk apa? Alam naj'al lahu 'ainain. Tidakkah telah aku ciptakan dirimu dua mata? Maka pertanyaannya, untuk apa mata itu Allah berikan kepada kita? Kalau jawabannya untuk melihat, maka elang pun jago dalam penglihatannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pandangan itu bukan hanya untuk melihat, tetapi lebih daripada itu, melihat sesuatu yang halal dan tundukkan apabila ada sesuatu yang haram. Quran surah An-Nur yang khatib sampaikan di awal, qul lil mu'minin, katakanlah hai Muhammad, yaghuddu absarihim. Ketika seseorang mukmin melihat sesuatu pandangan-pandangan yang tidak diinginkan, maka hendaklah dia menundukkan ghaddul basar, menundukkan pandangannya itu. Apa kata Allah? Dzalika azza lahum. Orang-orang yang selalu menundukkan pandangan itu lebih suci daripada mereka orang-orang kafir. Innallaha bima khabirun bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha melihat apa yang telah kita perbuat, apa yang telah mereka perbuat. Maka dari ayat ini, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gunakanlah mata dan pandangan itu dengan sesuatu yang baik. Maka apabila mata ini tidak kita rem, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ya kalau yang kita lihat itu adalah yang baik, ada sesuatu yang belum pernah kita lihat dan kita menikmatinya dari sesuatu yang haram. Sudah berapa kali kita lihat pandangan-pandangan di handphone kita, di smartphone kita? Apakah kita menikmatinya? Apakah justru kita memalingkan pandangan itu? Yang kata Nabi Muhammad SAW menasihati sahabatnya Ali itu, ya Ali, la tattabi'in nadharatan nadharah. Janganlah kau teruskan pandanganmu itu kepada sesuatu yang haram untuk kedua kalinya dengan pandangan yang lain. Apa kata Nabi? Fa innahu lakal ula. Sesungguhnya pandangan yang pertama itu adalah kenikmatan dunia. Namun kalau kau teruskan pandangan selanjutnya, fa innahu laisa minal akhirah.
sesungguhnya pandangan keduamu itu tidak akan pernah mendatangkan manfaat di akhiratmu. Artinya ketika kita melihat sesuatu yang haram, melihat sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah, maka palingkan. Apabila kita melihatnya lagi di pandangan yang kedua, maka itu justru akan menjerumuskan hati seseorang, menjerumuskan dosa ke dosa selanjutnya, karena mata akan terbayang jamaah. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak lazim kita lihat, maka yang terlihat adalah terbayang-bayang, walaupun pandangan itu sudah kita lihat sebelumnya. Terbawa ketika kita mau tidur, lalu berekspektasi dan ataupun berfantasi dengan sesuatu yang kita lihat. Nauzubillahi min dzalik. Berapa banyak orang-orang yang terlihatan baik, tetapi ketika diuji dalam kesendirian, mereka selalu memikirkan dengan apa yang dia telah lihat hari ini. Ada orang-orang yang melihat sesuatu yang haram, lalu dia berfantasi di sesuatu ketika dia dalam keadaan sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Maka jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila pandangan yang kita lihat itu tidak bisa kita wujudkan dengan perbuatan, maka inilah hatinya akan menjadi rusak dan akan berpotensi untuk melakukan sesuatu ketika dia dalam keadaan sendiri. Maka membiasakan kita melihat hal-hal yang baik, karena dalam Al-Quran pun, di Quran surah Al-Mulk pun Allah mengajarkan, melihatlah pandangan-pandangan di alam dunia ini, niscaya engkau akan melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di antara mata-mata itu ada yang kita gunakan dengan sesuatu yang haram. Maka jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila mata kita terbiasa melihat sesuatu yang haram, maka hati kita tidak akan pernah bercahaya. Pandangan kita tidak akan lagi bersih melihat seseorang, dan perbuatan kita cenderung berhayal dengan sesuatu yang pernah kita lihat dari yang haram itu. Maka para ulama memberikan manfaat apabila kita ingin menundukkan pandangan kita. Yang pertama jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu menundukkan pandangan sebagaimana Al-Quran telah perintahkan itu, maka hatinya akan selalu bersih dan bercahaya, mudah melakukan perbuatan baik, dan mudah untuk berpikir positif terhadap apa yang dia telah lihat. Karena dia bukan tidak pernah melihat sesuatu yang haram, tapi dia selalu memalingkan pandangannya itu. Karena pandangan pertama hanya sedikit merupakan kenikmatan dunia, dan pandangan kedua justru akan menjerumuskan kepada ke akhirat nanti. Yang kedua jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu menundukkan pandangan, maka Allah akan berikan firasat yang kuat ketika dia berpikir, ketika dia diberikan suatu persoalan, maka ada firasat yang kuat. Karena apa? Kata ulama Arab menyampaikan, hati itu ibaratkan cermin, dan mata ini diibaratkan adalah nafas. Apabila mata kita tunduk, maka hembusan itu akan sedikit kepada hati kita, maka hati akan selalu bersih. Namun apabila mata kita terlalu bebas untuk melihat sesuatu yang haram, maka itu akan terjadi hembusan-hembusan yang akan membuat kaca itu semakin keruh. Maka orang-orang yang diberikan pandangan untuk selalu tunduk ketika diuji dengan sesuatu yang haram, maka dia memiliki firasat yang kuat untuk berpikir. Lebih-lebih yang ketiga jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menundukkan pandangan akan diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sesuatu yang dilihatnya sesuatu yang bersih. Karena yang dilihatnya adalah sesuatu yang baik. Kalaupun dia ada sesuatu yang haram, dia palingkan. Maka ketika dia belajar, ketika dia mau membuka Al-Quran ataupun belajar ilmu sesuatu, maka Allah berikan kecerdasan untuk memudahkan ilmu itu masuk ke dalam dirinya. Dan kata ulama yang keempat, orang-orang yang selalu menundukkan pandangan ini, sejatinya dia telah, ketika dia memalingkan sesuatu yang haram, dia telah menutup pintu neraka. Apabila dia selalu membuka sesuatu matanya itu dengan sesuatu yang haram, justru kebalikannya dia akan membuka pintu-pintu neraka selanjutnya. Maka mata kita ini jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah akan dihisab oleh Allah.
akan dihisab, dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Orang-orang yang diberikan kenikmatan dari pandangan ini, gunakanlah dengan pandangan-pandangan yang baik dan palingkanlah dari sesuatu yang haram. Maka insyaallah Allah akan menjaga adab dan perilaku kita. Allah akan membersihkan hati kita. Bukankah kita akan menghadap Allah dengan hati yang selamat? Hati yang kotor, sebelum kita bertemu dengan Allah masih ada kesempatan untuk membersihkannya. Salah satu membersihkan hati adalah tundukkan pandangan-pandangan yang haram. Jangan teruskan pandangan-pandangan yang haram itu, karena hati akan menjadi gelap. Kan kalau sudah gelap, hati akan sulit untuk menerima kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma